gitu sih. Oke, aku kira itu juga berkaitan ya dengan pertanyaan Gatari tadi, pemaparan Mbak Heli. Mungkin kawan-kawan dari milisi film kolektif, Angga pasti mau mencoba menanggapi bagaimana dan kapan keseharian itu bisa menjadi pengetahuan. Nah tadi kalau misalnya dari tanggapan Mbak Heli yang mengatakan bahwa visual yang diproduksi dari performance ini kemudian dominan realis pendekatannya, kemudian teks-teksnya sangat catatan harian yang menurut Mbak Heli belum masuk atau belum ada refleksi kritis yang sifatnya berhubungan dengan apa itu performativitas. Nah, atau apa kalau saya justru malah mau memancing lebih jauh, apakah jangan-jangan itu justru strategi artistik kalian sendiri gitu untuk menjadikan yang catatan harian itu sebagai bahasa yang memang sengaja dipilih. Mungkin kalian punya tanggapan apa? Sebelumnya mungkin menanggapi yang Mbak Heli bilang milisi film itu sangat barat gitu dari garis dan gambar. Memang pembicaraan dulu awal-awal milisi film terbentuk, terus abis itu juga kami sebagai partisipan juga bertanya-tanya, misalnya kenapa sih milisi film itu kemudian perlu gitu. Enggak, pilihannya barat, tapi bukan milisi film barat. Iya, tapi pilihannya barat gitu kan. Ya, maksudnya ya itu sebenarnya ini sih mencoba bahwa akses pengetahuan kita tentang seni itu infrastruktur seni itu kayak masih kurang, makanya kemudian si Zikri tadi bilang bahwa milisi film juga dibangun dalam rangka pendidikan alternatif gitu. Dan sebenarnya kemudian ya dipilih secara barat dari garis kemudian sampai film itu memang apa ya, pilihan, salah satu pilihan untuk pilihan belajar strategi aja gitu. Dan kemudian kalau kemudian maksudnya membicarakan kolektif macam apa, sebenarnya mungkin tadi menyambung tadi proses belajar dari milisi film sendiri, kita itu tadi ada yang lupa kami sebut, itu adalah mensketsa teman. Itu maksudnya sebelum proses mensketsa teman itu kami ada proses mensketsa self portrait gitu. Jadi maksudnya kita mencoba studi tentang diri kita sendiri melalui self portrait gitu yang banyak gitu, dan kemudian juga dipresentasikan. Dan setelah itu kita juga menstudi teman kita gitu melalui sketsa itu. Gitu. Dan sebenarnya lucunya juga banyak ternyata banyak spekulasi yang keluar gitu. Maksudnya apakah bagaimana misalnya saya menggambarkan Anggra, ternyata saya menggambarkan Anggra sebagai sesuatu yang horor gitu, atau misalnya kayak saya menggambarkan Melisa sebagai sesuatu yang lucu gitu. Such an option. Ya atau ada yang kupingnya doang gitu kan. Ada memang, maksudnya aku melihat ada pendekatan itu. Setelah itu kemudian ada juga yang kami Melisa dan kawan-kawan di milisi film kelas angkatan ketiga juga kemudian menggambar teman, mensketsa teman, tapi juga memfisikan teman. Jadi bagaimana membuat konstruksi baru akan teman kita gitu. Dan sebenarnya ini sih dengan saya digambar oleh teman saya gitu. Itu kemudian saya mempertanyakan lagi tentang tumpukan bacaan orang lain terhadap diri saya gitu. Maksudnya dan itu berpatokan pada pengetahuan yang didapatkan dari orang lain. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu juga bisa nyambung ke soal kolektivitas macam apa sih kita gitu. Maksudnya tadi apakah kita benar-benar menolak modernisme atau enggak itu sebenarnya diskusi yang kemudian berkembang di forum Lenteng dalam membicarakan soal ini gitu. Itu emang kami sangat mewanti-wanti diri kami sendiri sih. Jangan sampai kami sangat mengglorifikasi kayak misalnya masyarakat Baduy gitu misalnya, atau enggak Barat itu pasti jelek gitu, kita pasti bagus gitu, karena toh kita nggak tahu apa yang sebenarnya kita miliki gitu, aslinya tuh apa gitu, kita nggak akan pernah tahu karena itu udah ketutup sama banyak hal gitu. Jadi makanya tadi di awal saya bilang kita fokus di pertemuannya gitu. Apa sih sebenarnya maksudnya kita udah susah deh mencari apa aslinya kita. Jadi daripada kita mencari aslinya kita, mendingan kita pakai aja apa yang kita punya sekarang, gitu. Ya yang pasti kita nggak bisa memungkiri bahwa kita hidup juga dengan cara barat kayak gitu sih.
Terus kemudian tadi soal catatan tentang kemudian sangat terlihat seperti keseharian. Sebetulnya bangunan utama dari performance ini kan misalnya adalah tentang pembagian tentang persoalan waktu, sebetulnya bangunan dasarnya gitu. Karena meskipun tadi saya bilang bahwa ini mengutip gitu praktik yang ada di milisi film, tapi juga karena milisi film itu adalah simulasi dari apa yang ada di Medan gitu, di Medan seni itu sendiri. Sebetulnya yang coba kami tarik ke sini kemudian adalah membayangkan ini sebagai simulasi terkait dengan apa-apa yang emang ada di dalam kerja-kerja di Medan seni itu sendiri gitu, bahwa ada ruang presentasi karya, bahwa ada proses produksi artistik, bahwa ada proses residensi atau kami menerjemahkannya sebagai studi di ruang dan waktu yang terbatas gitu terhadap persoalan yang fokus juga. Terus kemudian ada Medan seni galeri gitu, di mana banyak hal itu bertemu gitu, wacana juga diperbincangkan, dan kemudian ada satu lagi praktik keseharian. Jadi sebetulnya memposisikan keseharian itu hanya sebagai salah satu aspek aja gitu, aspek yang memang ada di dalam kehidupan katakanlah pekerja atau pengkarya apapun gitu kan. Nah kemudian tadi kaitannya dengan persoalan waktu, sebetulnya di dalam praktik-praktik kolektif yang saya pahami, bukan cuman hanya di milisi film gitu, tapi dari perbincangan yang misalnya dibaca dari kolektif lainnya pun kadangkala ada perbincangan soal waktu yang relatif lentur, dan di dalam kami sendiri pun waktu itu sangat relatif lentur sekali gitu, dan nggak ada batas, nggak ada jadwal. Tapi kemudian yang coba kami eksperimentasikan di sini adalah untuk membagi secara clear gitu antara tidur dan, kalau bisa dikatakan membuat sketsa adalah sebuah kerja, ya tidur dan kerja gitu. Kemudian dua hal itu, tapi kan kemudian di dalam dua hal itu kita nggak bisa melepaskan gitu. Dalam praktik artistik pasti punya kaitan dengan hal-hal lain, terutama adalah hal yang berhubungan dengan kebutuhan si seniman sebagai seorang manusia gitu, yaitu hal-hal yang sifatnya menyehari gitu. Nah itu menjadi isiannya, tapi isian itu tetap terjadwal, lagi-lagi seperti halnya tidur gitu. Misalnya makan kapan, kemudian ada seleksi-seleksi terhadap aktivitas masing-masing individu gitu. Misalnya memang yang dalam kesehariannya melakukan ibadah, ya silakan beribadah gitu, tidak masalah gitu. Dan kemudian ada keseharian yang justru sifatnya dibatasi gitu, untuk membangun tentang performativitas diri gitu. Kalau mungkin bisa dilihat itu juga terbangun dari pilihan artistik tentang pakaian juga gitu. Nah dari semua ini sebetulnya kemudian sketsa dan kemudian proses yang berlangsung itu kan terkomunikasikan ke publik itu sebetulnya lewat apa yang ada di dinding ini kan. Sebetulnya kemudian yang muncul adalah bukan lagi hanya tentang pertemuan itu, tapi dalam pertemuan itu ada banyak benturan, kebosanan, kejenuhan, itu kan benturan yang banyak bisa dilihat itu. Tapi kemudian di sini juga ada banyak catatan tentang bagaimana ide ini dikonstruksi, bagaimana hal-hal yang ada di luar ruang simulasi ini terjadi gitu. Di teks-teks ini banyak bermunculan gitu. Kemudian persoalan waktu yang terjadwal dan terpola itu sendiri kemudian ternyata menjadi pembahasan gitu. Karena terjadi itu sebagai pembahasan yang sangat-sangat yang cukup intensif gitu di sini gitu. Bagaimana ternyata dari aturan yang sudah dibuat itu, saya nggak tahu apakah ini bisa disebut sifat alami manusia atau enggak, tapi kemudian perilaku manusia kalau garis dikatakan sebuah garis lurus, kalau aturan adalah sebuah garis lurus, perilaku manusia enggak garis lurus itu juga gitu, tapi dia seperti garis yang keluar masuk melintasi si garis lurus itu sendiri gitu. Karena ternyata kepresisian terhadap aturan itu hampir bisa dibilang nggak mungkin, meskipun di dalam ruang simulasi yang pola aktivitasnya sudah ditata gitu. Sampai kemudian pertanyaan-pertanyaan soal performativitas itu sebetulnya muncul karena kemudian performance dan pameran ini diisi oleh performance artis dan non performance artis. Ternyata kemudian hal itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan, apa itu performativitas, sebetulnya banyak banget muncul di sekitar sini gitu, banyak mempertanyakan kayak, termasuk juga pertanyaan sejauh mana keseharian itu menjadi sebuah punya performativitasnya, sejauh mana kedisiplinan tubuh dan kemudian kesadaran akan performativitas itu terbangun, posisi di dalam performance itu sendiri termasuk posisi penonton. Sebetulnya
catatan itu ada tersebar di dinding-dinding ini gitu. Yang adalah kemudian kami sendiri sih memaknainya seperti yang tadi Asti bilang gitu. Ini kemudian jadi tumpukan bacaan kami sendiri tentang praktik yang sudah dilakukan dan juga pengetahuan yang selama ini kami terima, yang misalnya apa itu performativitas, apa itu performance, bagaimana keseharian itu bisa terbingkai menjadi sebuah pengetahuan, bagaimana pembacaan terhadap kolektivitas yang selama ini sudah dijalani, bukan hanya misalnya di forum Lenteng gitu, tapi mungkin ada di tempat-tempat lainnya juga. Dan seperti tadi saya sudah bilang gitu, kami beranggapan mungkin ini kan juga ada di dalam skena kita yang mungkin bentuknya berbeda-beda tapi kurang lebih punya basis yang sama. Itu apa gitu. Memang kemudian kesadarannya adalah saat membawa itu untuk memikirkan kembali gitu, memikirkan kembali ini semua, bagaimana kolektivitas itu berkorelasi sama kebutuhan kita sendiri gitu dalam praktik berkarya. Kemudian bagaimana dia sebetulnya menjadi pengetahuan gitu. Memang referensi sama pengetahuannya yang misalnya pemikiran performativitas menurut pemikir siapa memang tidak muncul di sini, karena kami berangkat justru dari pengalaman yang ada di sini, bagaimana performativitas itu dipikirkan oleh kawan-kawan, dan ternyata catatan-catatan itu muncul dan sebetulnya cukup banyak gitu. Nah, kemudian persoalan waktu tadi gitu, menariknya gitu, karena sebetulnya di sini ketika misalnya kami meletakkan pola itu kan seperti penanda aturan itu gitu. Ternyata aturan ini tidak bisa sesaklek 100% gitu, karena pada akhirnya kemudian ada titik di mana negosiasi antara kebutuhan tubuh, kebutuhan untuk membicarakan persoalan dan membaca praktik yang dilakukan, misal dengan diskusi. Bisa nggak pengetahuan itu didapat pengetahuan kayak gitu tanpa harus simulasi? Menurut saya simulasi itu bagian dari mengalami, dan mengalami ini yang menjadi poin penting gitu. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu gitu. Karena tadi gitu, dengan tumpukan-tumpukan misalnya tumpukan-tumpukan pertemuan yang sudah ada gitu, untuk mencari apa yang sebetulnya memang kita pikirkan sendiri itu sangat sulit gitu. Jadi menurut kami salah satunya cara yang sampai titik ini paling bisa mendorong untuk sampai ke tahapan mengumpulkan pengetahuan itu, kemudian meletakkannya sebagai sesuatu yang bisa dibaca, dikritik kembali, direfleksikan kembali, adalah pertama dengan pengalaman itu sih. Ya kurang lebih gitu. Terus kemudian ya tadi kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Mbak Heli, bisakah pengetahuan itu didapatkan tanpa simulasi misalnya? Itu juga mengingatkan saya pada pertanyaan salah satu pengunjung pameran di saat pembukaan presentasi proyek ini dari Wimo. Dia bertanya apa yang membedakannya kemudian praktik embangan ini ketika dipresentasikan di sini dengan open studio. Ketika studio dibuka, kemudian dikasih kesempatan oleh pengunjung untuk melihat kerja si seniman ketika memproduksi karya. Karena kan ini ada semacam sesuatu, ketika tadi Gatari dan Mbak Heli bilang bahwa ada hal yang dibikin rules-nya secara ketat tentang penulisan tubuh itu kan sama juga dengan memanggungkan sesuatu yang sehari-hari. Nah, itu pertanyaan mungkin tepat di situ. Ketika sesuatu yang sehari-hari dipanggungkan, dibingkai ke dalam suatu hal yang staging sifatnya, bagaimana dia kemudian bisa menjadi suatu pengetahuan? Kan itu kan pertanyaannya. Tapi kalau misalnya saya boleh mengelaborasi lebih jauh, sebenarnya kalaupun secara konten atau isi dia tidak memiliki relasi politik atau relasi sosial tertentu, karena dia sangat kuat dengan situasi yang personal dan pertemanan internal, kekerabatannya, sangat catatan harian. Tapi dari cara kawan-kawan mendisplay melakukan respon ke dinding, menempel gambar ini bisa dilihat semacam ada suatu eksperimen terhadap konstruksi. Karena kalau misalnya kita mengingat performance kawan-kawan ini kan di awal itu menempel gambarnya kan lurus semua kan, cuma satu garis. Kemudian para performer itu saling merespon garis ke atas ke bawah.
Jadi ada permainan merespon satu narasi dengan narasi yang lain, dan setiap fragmen ini kan narasinya berbeda dari kepala orang yang berbeda-beda, dan bagaimana fragmen yang berbeda itu kemudian disandingkan menjadi narasi yang baru, dan ketika dia dalam satu ruang ini menjadi narasi yang utuh. Dan itu kan kalau misalnya kita melihat ke praktik milisi film sebenarnya, bahwa kemampuan bervisual, kalau istilahnya kawan-kawan di milisi film itu ada menggenerasi visual, to generate visual, itu adalah cara untuk masuk ke wilayah bagaimana memahami teori montase, teori konstruksi gambar. Nah, di situ sebenarnya bermain pengetahuannya gitu loh, sesuatu yang sangat sehari-hari. Dan kalau misal kita rujuk ke dalam sejarah perkembangan sinema, Jonas Mekas pernah mengkritik kawan-kawan New Wave Prancis bahwa yang politik itu justru adalah yang sangat sehari-hari tanpa membicarakan politik. Jadi sebenarnya eksperimen ini aku sendiri melihat punya kaitan ke sana. Kalau misal kita bisa mau elaborasi lebih jauh, bahwa narasi yang sehari-hari, narasi yang sangat personal antara Asti dan Melissa misalnya, yang tidak ada kaitannya sama orang, itu justru menjadi statement kebudayaan politik dalam konteks bagaimana kita melihat posisi visual dalam medan skena seni rupa. Tapi mungkin Mbak Heli bisa menanggapi ketika pertanyaan Gatari tadi melemparkan sesuatu yang sehari-hari dilihat sebagai prinsip tubuh, kemungkinan yang lainnya bagaimana kira-kira? Karena ketika Mbak Heli sehari-hari ini kan juga kayak, kalau aku ngeliatnya jadi kayak semacam gelas kaca gitu. Ya. Gimana gelas kaca? Rumah kaca yang realitas di sini tidak ada hubungannya dengan realitas di luar. Gitu. Misalnya kan tiga hari ini kan lagi ribut di luar gitu. Ya. Misalnya yang itu juga sangat erat hubungannya dengan tubuh. Misalnya kayak itu aku nggak nemuin refleksi ya aku cepet sih, tapi bahkan di lampu corona pun nggak. Jadi ada yang satu yang ngomongin soal kebersihan, tapi ya di musim yang penyakit ini, gitu. Di musim penyakit ini, referensinya kayak gitu. Bahwa cemeti libur hari Minggu itu kan bukan cemeti, ya nggak? Cemeti biasanya kan juga. Kalau misalnya jadi ada pameran, kemarin kan habis rapat malam Minggu itu kan. Bukan Senin, kalau misalnya ada pameran Senin. Minggu sama Senin, cuma Senin kemarin tuh malam Minggu kita rapat terus agak kita harus menjaga tubuh sehingga kemudian kalian tidur. Jadi maksudnya memang apa begitu, apa nama strategi? Aku sih bertanya-tanya apakah emang strateginya emang udah membatasi bahwa yang realitas kita bersama itu di sini gitu, di sini yang nggak ada hubungannya dengan luar. Apa iya? Aku kok pengen push ya, maksudnya memang ada konteksnya gitu, yang sehari-hari adalah yang politis gitu. Pasti ada konteks politisnya, bisa bilang begitu. Maksudnya karena ya tubuhnya memang sudah politis gitu. Maksudnya yang dengan berada itu sebenarnya udah politis. Nah, takutnya gitu ya, di keadaan politik yang sekarang P besar gitu, takutnya kan ada hal-hal yang praktik-praktik ketubuhan yang sebetulnya jadi self-indulgence aja jatuhnya gitu, dan itu validasinya apa? Jadi apolitis dong, jadi bisa dibalik gitu. Jadi kita juga harus hati-hati dengan itu gitu. Aku sih cuma ngejawil aja sih. Aku boleh jawil nggak? Ya. Teman-teman di luar pembicara boleh menanggapi. Ya aku sedikit masuk ke dunianya dari dalam konteks pertunjukan tari terutama gitu kan. Sebenarnya kan menteorikan atau kemudian memungut pengetahuan dari keseharian ini kan bukan hal yang baru. Beberapa proyek di Jogja gitu, Gatari dan kawan-kawan juga banyak mengelaborasi hal itu gitu kan. Cuman kemudian dari praktik kita gitu kan, terus mau diapain? Setelah dipungut dan dijadikan pengetahuan tuh diapain? Apakah kemudian itu hanya berhenti sebagai performance yang ditonton dan kemudian disuguhkan kepada khalayak dan kita sendiri juga turut itu? Atau kemudian pertanyaan itu justru mungkin enggak gitu. Semua teori yang kita
sudah asup, sudah kita omongkan, dan bahkan seolah-olah menjadi pakaian ideologi kita itu kita tubuhkan, kita sehari-harikan. Pertanyaan kemungkinannya aku justru membalik itu gitu kan. Paham nggak skemanya? Aku untuk membuat mind map, tapi kemudian gimana ya, nggak ada whiteboard gitu, sehari-hari gitu kan. Terus kemudian disimulasikan. Simulasi kadang-kadang aku juga merasa penting gitu, karena itu kayak retreat ke Gua Maria Mana, itu kan juga untuk merefleksi diri kita sendiri. Aku nggak tahu apa kalian perlakukan ini sebagai Gua Maria untuk merefleksikan kolektivitas kalian gitu kan, itu gitu kan. Tapi kemudian terus mau diapanya gitu, diapakan gitu, kayak lab juga, kayak lab gitu kan. Ini sudah dapat nih dari keseharian, kita dapat teori ini, pengetahuan ini gitu. Terus kemudian disajikan dalam bentuk apapun gitu. Tapi ketika disajikan kan kemudian itu jadi performance lagi, belum performativity. Kalau performativity-nya Batu kalau nggak salah terus dikoreksi gitu kan, itu belum jadi laku gitu. Nah, justru karena kita punya tumpuan pengetahuan, punya tumpukan teori dan referensi-referensi teoritis, buku-buku tebal-tebal itu gitu kan, yang sudah kita baca dan kadang-kadang juga kita elaborasi menjadi pakaian ideologi kita gitu kan. Aku menyebut itu kemungkinan pakaian gitu, karena kemudian aku mempertanyakan sejauh mana itu dilakukan, ditubuhkan. Nah, mungkin nggak? Itu salah satu kemungkinan yang olah aliknya sih gitu, karena aku melihat banyak hal yang terus-terusan kita bicarakan gitu kan, di sekitar kita gitu, nggak tahu pemerintah, nggak tahu partai politik, atau bahkan di kesenian sendiri gitu, banyak ideologi yang diserukan gitu, tetapi kok nggak matching dengan laku gitu. Nah, Suprapto Suryodarmo gitu, itu salah satu referensi yang mengulik itu gitu. Jangan-jangan gitu, ini masih ada jarak gitu antara kita dengan apa yang ada di dalam bagasi kita. Seolah-olah kita meyakini itu, tapi sebenarnya kita tidak mampu menubuhkan itu gitu loh. Itu, nah, itu Suprapto Suryodarmo. Itu pertanyaanku gitu. Kemudian skema yang aku lihat gitu kan, ini kan macam-macam ya, dan menjanjikan banget simulasi yang semacam ini gitu. Dari dari proposal awal kalian, aku sudah membayangkan sesuatu yang ini kalau misalkan bisa di-push gitu kan dan dielaborasi lebih jauh, ini kayaknya juga menjanjikan satu tatapan mengenai bagaimana kita berhidup secara berkolektif. Nggak usah ikut kolektif pun, kita sebenarnya juga berkolektif gitu kan, karena selalu ada kaitan ketertautan dengan macam-macam gitu dalam frekuensi kepentingan tertentu gitu kan. Ini kan ada praktik artistik gitu kan, penciptaan gitu, apalah itu kalian sebut tadi. Kemudian medium dasar kembali disentuh dengan garis dan segala macam, ada misi itu gitu kan. Terus kemudian biasanya kalau di residensi dan kemudian lab-lab seni yang masih sedikit modernis itu kan menciptakan metode penciptaan gitu kan. Jadi penciptaan itu nggak hanya menciptakan karya, tapi menciptakan metodenya. Nah, ini kalian kan lebih gila lagi nih kalian gitu. Sudah punya 1, 2 ini, tapi satu lagi kalian garap gitu. Kalian pertanyakan juga gitu kan. Memaknai kembali atau kemudian menciptakan kembali salah satu metode penciptaan praktik artistik melalui kolektif. Apa itu kolektif gitu kan? Bagaimana bekerja dengan itu, hubungan interpersonalnya, saling menatap, dan apapun yang ada di situ kalian bongkar dan kemudian sudah dilakukan di rumahnya sendiri. Ini coba retreat ke Cemeti untuk dilakukan kembali apa hasilnya. 3 hal ini kan satu klaster rangkaian pembacaan yang fruitful menurutku gitu kan. Hanya mungkin catatan dari Heli dan Gatari itu kedepannya akan menjadikan lebih mantap lagi proses ini gitu. Hanya kemudian kalau ngomongin lagi tentang kapitalisme, aku sebagai sisiku juga sebagai manajer seni gitu, dengan pengalaman kontrak-kontrakan dan kemudian melihat dealing-dealingan dengan funding dan whatever itu gitu kan, ternyata bukan hanya karya seni yang kemudian menjadi komoditas. Kolektivitas ini sudah menjadi komoditas juga gitu kan. Ya. Ini berpeluang untuk, karena mungkin kita tidak sadar juga, Cemeti juga melakukan itu mungkin gitu, self-orientalism itu gitu, bahwa
ini loh cara kerja Jogja, Jakarta melalui kolektif itu begini, yang datang gumun dan kemudian mengobservasi, ngomongin dan segala macam gitu. Aku ngomongin bahwa itu menjadi komoditas, itu bukan berarti kemudian kita harus memblacklist. Tapi bagaimana perihal kita mensiasati ini, bersiasat ini gitu. Karena kita sudah menyangklong apa yang kita ada di sini dan apa yang sudah kita presentasikan, kita performance-kan dan juga kita performingkan gitu, itu sudah dilihat gitu. Dan sudah menjadi satu kerangka komodifikasi juga gitu. Karena ternyata gitu kan, wacana-wacana tentang kolektivitas gitu kan, dan bahkan kolektif atau kemudian tatapan kolektivisme ini gitu bisa dimonetize. Lagi-lagi gitu yang awalnya kerangkanya adalah sosial dan segala macam gitu, ketika ini karena kapitalisme dan sosialisme itu kan sebenarnya kan kayak kapitalisme nggak bisa hidup nih ini gitu kan, nggak ada yang alternatif kayak gini gitu. Ini juga gitu, kalau nggak ada terus-terusan kan ini selalu berdialog gitu kan, bisa dimonetize kayak layaknya subscriber YouTube gitu, bahwa sejauh kolektivitas kita itu ditatap gitu kan, dan banyak orang yang ingin mengobservasi atau kemudian memprototipekan dan segala macam, itu bisa kita monetize kembali lagi menjadi kapital. Nah, di tengah-tengah skema yang semacam ini gitu, apakah ambangan gitu kan, pertanyaan gitu, mampu nih gitu, setelah retreat mungkin nanti akan ada retreat beberapa kali lagi, bisa juga metodenya observasi gitu kan, dijemeti begitu gitu kan, nanti di kota mana lagi kejadiannya kayak mana gitu, dengan tambahan-tambahan metodologi dan strategi yang akan kalian kembangkan. Apakah ini gitu nantinya bisa mendapatkan satu rumusan olah-alik gitu, menteorikan yang sehari-hari dan menubuhkan apa yang kadang kita sebut sebagai ideologi gitu kan, terus kemudian menatap jenis kolektivitas apa atau jenis kolektif macam apa yang menjadi alternatif dari rongrongan monetize ini gitu. Tapi ini bukan berarti hitam putih juga, tapi tentang bagaimana kita bersiasat. Kalau aku sih sebenarnya kesadaran dan kejujuran ya soal yang monetize-nya nggak sih? Karena kan sekarang semuanya udah 20-25 tahun, ya kan, eksistensinya udah antara 20 sampai 25 tahun semua kan. Kunci 20 tahun, ya kan, garasi, ruang rupa, Honf 25 tahun. Sebutlah udah 2 dekade, jadi emang udah waktunya gitu. Akhir balik semua. Hah? Iya, gitu. Udah bukan remaja lagi, udah akhir balik, udah ada malaikat kanan, malaikat kiri. Kalau remaja kok.